Bisa pergerakan arus mudik Lebaran tahun ini diperkirakan kembali mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan arus mudik kali ini berasal dari angkutan udara. Berdasarkan data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan jumlah penumpang pesawat selama periode mudik Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 4,4 juta orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3,59 juta penumpang domestik dan 812.241 penumpang internasional. Untuk melayani para pemudik yang menggunakan transportasi udara, Kemenhub telah menyiapkan 420 unit pesawat. Pelaku usaha di sektor penerbangan pun telah menyiapkan berbagai strategi untuk meraup keuntungan dari momen Lebaran tahun ini. Pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut terkait angkutan udara dulang cuan jelang Lebaran, saat ini sudah bergabung bersama kami Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Irfan, maksud kami Setia Putra. Selamat siang Pak Irfan, apa kabar Pak? Selamat siang, saya pikir nama saya udah Mohon maaf Bapak. Informasi ada pergantian di Garuda baru namanya Firman ya. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, terkait tren kenaikan jumlah Pak. penumpang maupun traffic menjelang Lebaran biasanya naik berapa persen Pak? Pak, seperti apa tanggapan Anda sejauh ini? Ya jadi gini, kita kalau ngelihat pergerakan jumlah penumpang itu biasanya yang kita bandingkan itu dibandingkan dengan penerbangan harian sebenarnya. Jadi bukan penerbangan terhadap yang lain, tapi harian. Dan memang kalau dibandingkan dalam kondisi hari-hari normal, tentu saja selama masa Lebaran ini kita ekspektasi kita di angka 30 dan 35%. Tapi kalau Anda tanya terhadap peningkatan dibandingkan tahun lalu, yang pertama tentu saja kita melihat peningkatan jumlah kaum kelas menengah, dan kita juga lihat beberapa indikasi sebelum Lebaran ini pergerakan mobilitas orang kan cukup tinggi, baik itu untuk keperluan bisnis, liburan, sosialisasi maupun kemarin pada waktu kampanye, sehingga kita cukup optimis tahun ini bisa di angka 20-25% dibanding tahun lalu masa Lebaran. Dan masa Lebaran tahun ini kan juga lebih panjang. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Baik, berarti peningkatan di 20-25% dibandingkan tahun lalu begitu ya Pak? Karena memang peningkatan kelas menengah juga baik, apalagi setelah masa pandemi begitu ya Pak ya? Nah Pak, terkait prediksi kenaikan jumlah penumpang di Lebaran, apakah sama seperti sebelum pandemi atau seperti apa Pak sejauh ini pandangannya? Kalau dibandingkan sebelum pandemi, saya malah lebih optimis ya sebenarnya ya, karena ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah memang revenge traveling ini masih berlangsung ya. Jadi orang yang selama COVID kemarin tidak bepergian, terus kemudian bepergian, ini masih adalah beberapa pihak yang melakukan revenge traveling. Yang kedua, Lebaran kali ini yang lumayan panjang, ini sebenarnya dicampur dengan mereka yang selain mudik itu juga berlibur ya. Di data kita sampai hari ini juga sangat clear bahwa penumpang terbanyak yang menggunakan Garuda itu adalah penumpang dari Jakarta ke Bali, bukan ke destinasi mudik malah ya. Berarti jadi memang ini yang kita lihat dan juga angka peningkatannya bahkan justru di pariwisatanya begitu ketimbang di tujuan-tujuan mudik begitu ya Pak? Oke. Betul di liburannya. Baik, berarti memang dan yang tujuan mudik ini kan sebenarnya banyak di cover oleh banyak teman-teman di angkutan darat, tol yang sudah makin membaik ya. Baik Pak. Terkait penambahan jumlah penerbangan untuk antisipasi lonjakan penumpang sendiri di Lebaran tahun ini seperti apa Pak Irfan? Ya, jadi gini, selama Lebaran ini kita menyediakan sekitar 1,4 juta tempat duduk ya, bersama-sama dengan teman-teman di Citylink. Dan kita memang menambah Garuda sendiri dibandingkan jadwal normal itu kita nambah sekitar 170 jadwal baru ya selama musim Lebaran ini. Dan memang
kita melihat bahwa ini makin disambut dan di beberapa destinasi yang populer untuk mudik dan tentu saja tadi untuk liburan, itu memang kita tambah seperti kayak ke Padang, Semarang, Jogja, Surabaya, Solo, Makassar ya. Sementara untuk destinasi liburan yang kita tambah ini adalah Bali dan saya mohon maaf Singapura ya, karena memang ada peningkatan yang cukup tajam dibandingkan hari-hari biasa untuk penerbangan ke Singapura selama musim Lebaran ini. Pak, boleh di-share rute-rute mana saja yang ditambah dan 170 jalur baru begitu ya Pak dari Garuda Indonesia? Ya, mayoritas hampir semua destinasi kita tambah, tapi destinasi-destinasi populer itu yang penambahannya paling banyak ya. Jadi tadi seperti saya katakan Surabaya, Jogja, Semarang, Solo, Padang, Makassar, dan juga Bali ya, dan Singapura yang memang kita tahu destinasi adalah destinasi berlibur ya selama musim Lebaran ini. Demikian. Baik, terkait behavior penumpang sendiri sebetulnya saat ini di musim menjelang mudik Lebaran ini seperti apa, Pak? Karena memang tadi bahwa booking ternyata banyak ke arah Bali gitu, daerah pariwisata. Apakah hal ini juga mempengaruhi behavior para calon penumpang atau penumpang saat ini begitu? Ya, sebenarnya begini. Jadi kalau kita saksikan sebenarnya gejala ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ya. Kita lihat peningkatan cukup dalam. Kita cukup menilai ini pada waktu tahun lalu ketika nampaknya jumlah yang bepergian ke Bali dan Singapura ini cukup melonjak. Jadi memang tak dapat dipungkiri ya bahwa selama musim mudik ini mulai juga bergeser dari proses mudik menjadi proses berlibur, dan berliburnya ini berlibur bersama keluarga ya. Jadi banyak teman-teman yang kemudian memutuskan misalnya daripada bermudik ya kita kumpul aja di satu tempat, dan seperti biasa tempat-tempat destinasi yang populer lah yang selalu menjadi tujuan. Oleh sebab itu kita kemudian juga memperkenalkan sekarang ini supaya terjadi balancing dari flow of people atau mobilisasi orang, itu adalah Lebaran ke Jakarta selama musim Lebaran ini. Jadi kalau Anda bepergian ke Jakarta dari beberapa destinasi tertentu, itu diskonnya sampai 75%. Jadi dari kota-kota yang tadi, terus ditambah Banda Aceh dan Palembang, itu diskonnya sampai 70%. Sementara nanti buat kembali ke kota asal ataupun orang Jakarta yang mau pergi setelah Lebaran ke beberapa destinasi, itu kita berikan diskon hingga 75%, karena kita mau coba balance jumlah orang yang bepergian supaya nggak semuanya mayoritas satu arah. Baik Pak, terkait kenaikan harga seperti apa Pak untuk persiapan mudik ini dan mayoritas di angka berapa persen begitu? Ya, kalau Anda tanya Garuda, kita tidak akan naik dan tidak akan pernah naik karena kita selalu taat aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu tarif batas atas ya. Dan ini komitmen kita clear soal itu. Tarif batas atas begitu ya Pak, jadi tidak akan naik. Ini mungkin salah satu berita gembira juga bagi para calon pemudik. Pak, terkait selain penambahan frekuensi penerbangan, apalagi yang disiapkan Garuda Indonesia atau GIA ini menyambut momen Lebaran tahun 2024 Pak? Ya, tadi seperti saya katakan, selain Lebaran ke Jakarta, penambahan frekuensi, kita tentu saja ingin memastikan bahwa penerbangan kita aman. Ya, semuanya kita sedang siapkan. Pesawat-pesawat sudah kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan lebih detail. Teman-teman para pilot tentu saja kita terus ingatkan, apalagi ini di bulan puasa, untuk beristirahat yang cukup, jangan beristirahat di pesawat, tidur-tiduran di pesawat gitu ya. Kalau lelah, agak berdiri. Dan kita sangat menyarankan kepada mereka untuk bila memang kondisi fisik maupun mental karena sesuatu hal tidak terlalu siap untuk terbang, untuk menginformasikan kepada kita, untuk kemudian kita siapkan sesegera mungkin penggantinya, karena buat kami keselamatan, keseriusan penerbangan itu adalah nomor satu. Gitu kan. Baik. Jadi itu, dan tentu saja hal-hal lain
makanan khusus, packaging khusus untuk nanti kita sediakan, apalagi buat penerbangan yang pas jatuh pas lagi berbuka puasa. Dan stay tune, tentu saja nanti akan ada banyak surprises yang akan kita sajikan. Dan terakhir, kami manajemen Garuda dengan seluruh Vice President kita, senior management itu berkomitmen untuk memastikan ini lancar sehingga kita ada jadwal piket nih sama-sama semuanya bergantian memastikan proses di bandara itu semuanya lancar. Dan ini mungkin ada tambahan melihat kejadian kemarin yang terjadi di Cengkareng, Mas Iqbal, saya mungkin mohon maaf, tambahkan aja. Bila nanti ada situasi yang mempersulit atau menghambat perjalanan para penumpang Garuda ke Cengkareng dalam musim-musim Lebaran tersebut, kita ingin pastikan bahwa tidak ada penumpang yang dirugikan apabila dia sampai ke Cengkareng ketinggalan pesawat. Jadi kita akan pastikan tidak ada yang dirugikan. Itu aja. Baik. Luar biasa, dan saya menanti surprise apa itu tadi. Nanti kita akan bahas juga sekaligus tentang industri aviasi secara umum, Pak Irfan. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda berikut. Kembali lagi di Investor Market Today dan masih kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Irfan, kita lanjutkan terkait sejauh ini tantangan industri aviasi, baik eksternal maupun internal, apa saja sih Pak? Apakah masih terkait suplai bahan bakar atau apa? Silakan Pak. Ya, seperti diketahui industri ini kan industri yang marginnya termasuk sangat tipis ya. Jadi buat kami tentu saja kenaikan kurs, biaya-biaya yang kita tidak bisa hindarkan seperti kenaikan aftur dan lain-lainnya tentu saja akan memukul kita gitu. Jadi ini penting buat kita untuk memastikan bahwa hal tersebut masih dalam kontrol kita, dan kami berterima kasih kepada pemerintah karena ada beberapa policy penghapusan pajak untuk komponen-komponen pesawat itu bisa segera diberlakukan sehingga itu bisa mengurangi beban operasional daripada maskapai. Yang kedua adalah penting bahwa kemudian sebagai sebuah ekosistem industri aviasi yang menurut riset yang kami dapatkan itu ternyata dari semua peserta atau semua peserta ya, ekosistem itu semuanya untung gitu, kecuali maskapai. Padahal airlines dan maskapai itulah yang menggerakkan ekosistem airlines sehingga membuat airport, ground handling, catering dan segala macam bisa kemudian bergerak bersama-sama. Jadi penting buat kita bersama sebagai sebuah keluarga besar dari ekosistem industri aviasi memastikan bahwa industri ini berlangsung dengan sehat, gitu kan, tanpa perlu melakukan peningkatan harga gila-gilaan, tetapi memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan sebaik-baiknya dan menguntungkan semua pihak. Karena kalau ekosistemnya nggak sehat, nanti otomatis berguguran, dan kalau berguguran yang terdampak pasti penumpang. Baik, terutama memang kesiapan juga cabin crew-nya ya Pak. Jadi memang waktu istirahat dan penjadwalan juga itu sangat diperlukan Pak. Terkait Garuda Indonesia sendiri dari segi bisnisnya bagaimana Pak? Apakah porsi kargo dan penumpang kontribusinya seperti apa Pak untuk dalam pertumbuhan bisnis Garuda Indonesia itu sendiri? Ya, hari ini tentu saja yang mendominasi adalah penumpang ya. Kargo ini sebenarnya mengalami peningkatan, tetapi karena pemainnya sangat banyak, sehingga terjadi perang harga yang sangat signifikan di sisi kargo, sehingga ini membuat bisnis kargo buat maskapai dari waktu ke waktu makin menantang untuk memperoleh keuntungan yang signifikan. Jadi itu yang terjadi di bisnis kargo. Sementara kalau di bisnis penumpang, tahun lalu penerbangan domestik sudah kembali seperti sebelum COVID. Tahun ini diharapkan penerbangan internasional sudah akan bisa mendekati atau melampaui tahun 2019 atau 2020 awal. Jadi tahun ini kita semuanya sangat optimis terhadap pertumbuhan. Kita juga sangat optimis karena proses politik berjalan dengan lancar. Ya. Walaupun kita sebenarnya tadi berharap kalau bisa 2 kali pilpres sehingga kemudian pergerakan orang makin banyak. Karena masa kampanye akan mempengaruhi pergerakan orang-orang ya Pak ya, ke beberapa daerah begitu ya Pak? Ya, artinya sekarang juga kita lihat banyak daerah itu
jadi populer, tentu saja daerah-daerah destinasi yang didukung oleh pemerintah kita juga aktif. Kita juga melihat banyak sekali orang sekarang bepergian ke luar negeri. Tentu kita sambut dengan baik dan ada beberapa situasi yang cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu misalnya jumlah warga negara Indonesia yang ke Jepang cukup meningkat tajam dibandingkan sebelum-sebelumnya, apalagi sebelum COVID ya. Tapi kita juga menyaksikan jumlah wisatawan dari mancanegara juga meningkat, khususnya ke Bali. Jadi tahun ini semuanya menggembirakan. Haji tahun ini juga jumlahnya lebih dibandingkan tahun lalu. Ya. Jadi tugas kita ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan aman, lancar, ya kan? Dan mudah-mudahan tidak ada gejolak-gejolak geopolitik maupun kesehatan yang membuat orang kemudian membatasi perjalanan. Itu sih. Betul. Itu aja. Nah, Pak, terkait perkembangan pesawat penumpang kan Garuda Indonesia merupakan maskapai paling tepat waktu sedunia begitu ya Pak. Sebetulnya bagaimana untuk mempertahankan kepercayaan dan kredibilitas ini biar masyarakat juga mungkin lebih makin percaya lagi, dan apa strategi-strateginya Pak? Jadi gini, untuk memastikan itu berlangsung, ada fundamental paling penting yang kita bangun di Garuda saat ini, yaitu adalah respect kepada para penumpang. Dan jadwal yang kita sudah sampaikan itu bukan sebuah jadwal saja, tetapi itu janji kita kepada penumpang. Jadi dalam kondisi apapun adalah kewajiban kita ingin memastikan bahwa janji kita itu bisa kita deliver dengan sebaik-baiknya. Namun demikian apabila tidak, kita harus memastikan bahwa semua penumpang mengetahui dan kita dari sisi Garuda melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada. Jadi ini bagian yang terus-menerus kita review, kita terus-menerus kita perbaiki. Fundamennya adalah penumpang. Jadi ini yang kita ingin pastikan. Jadi kita sih tentu saja berharap dua gelar yang selama ini menjadi gelar yang kita peroleh, yaitu maskapai tepat waktu sedunia, itu bisa kita peroleh lagi. Yang kedua adalah awak kabin terbaik sedunia bisa kita peroleh, karena ini dua hal yang menurut kami menjadi landasan buat Garuda untuk menjadi pemain utama di bisnis ini. Baik, dan saya sangat tertarik dengan statement Bapak bahwa jadwal merupakan janji kepada penumpang, dan itu juga menjadi optimisme begitu ya Pak bagi masyarakat Indonesia terhadap maskapai kebanggaan ini. Pak, di tengah optimisme sektor wisata yang tadi Bapak sebutkan, apakah target dari Garuda Indonesia terkait wisatawan domestik dan atau mancanegara atau kenaikan penumpangnya seperti apa? Apakah ada target-target khusus begitu Pak Irfan? Ya, kita sebenarnya tentu saja ada target ya. Yang tentu nanti sebagai perusahaan terbuka kita akan informasikan ke publik pada waktunya setiap kuartal ya kan. Tetapi buat kami juga sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah orang Indonesia yang keluar naik Garuda itu lebih sedikit daripada jumlah orang asing yang naik Garuda masuk Indonesia. Ini memang tantangan yang cukup besar karena kita berkompetisi dengan banyak hal, dengan banyak maskapai di seluruh dunia. Tapi kita memang akhirnya fokus, Mas Iqbal. Jadi contohnya kita memang percaya sekali bahwa Bali ini tujuan destinasi wisata paling populer lah di dunia gitu kan. Artinya kalau kita punya penerbangan ke luar negeri ya kita dahulukan ke Bali atau dari Bali gitu kan. Ya. Jadi kita juga terbuka maskapai asing untuk masuk ke Bali. Kita agak resisten kalau maskapai asing masuk ke Jakarta karena mereka bukan bawa wisatawan tapi bawa jamaah umroh dengan cara transit di mana-mana gitu kan, yang menurut saya kurang pas. Tapi kalau ke Bali kita dahulukan, oleh sebab itu dari waktu ke waktu nanti kita akan tambahkan jadwal penerbangan Garuda dari Bali ke Bali dari beberapa destinasi seperti misalnya Jepang, Korea, Australia, dan Singapura gitu. Kita tentu akan lihatin juga apakah mungkin kita perlu tambahkan di Bangkok, walaupun kami sedang diskusi dengan banyak stakeholders untuk memastikan kalau dari Bangkok sebaiknya langsung ke Jogja, karena kita berharap memberi ruang dan kecepatan buat teman-teman beragama Buddha untuk bisa
ke Borobudur tanpa perlu berputar-putar ke tempat-tempat yang lain. Ini mudah-mudahan dalam waktu nggak terlalu lama bisa kita efektifkan, dan kita juga terus-menerus memperkaya atau memperkuat kerjasama kita dengan airlines yang lain, Mas Iqbal. Jadi kita dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan, kita akan melakukan penerbangan perdana ke Doha, yang kita harap bisa disambut oleh warga negara Indonesia yang ingin ke Doha maupun ke Doha Beyond. Untuk bisa menggunakan Garuda ke Doha, nanti dari sana menggunakan maskapai lain, tapi khususnya Qatar ya. Itu sih Mas Iqbal, jadi ini yang kita lihat terus, dan insya Allah mudah-mudahan kalau semuanya lancar, tahun ini menjadi tahun yang terbaik juga buat Garuda. Tahun terbaik dan tonggaknya begitu ya Pak. Nah Pak, di tengah rencana-rencana bisnis yang Pak Irfan tadi sebutkan, bahwa kita juga tidak bisa dipungkiri kita menghadapi juga ketidakpastian ekonomi Pak, dari mulai inflasi, suku bunga dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat hal ini juga mempengaruhi industri aviasi dan khususnya perkembangan bisnis Garuda Indonesia Pak? Ya, seperti juga semua industri, semua bisnis tentu saja itu kan keniscayaan itu pasti akan datang. Tapi kan semuanya ada plus, kadang-kadang ada minus, kadang-kadang ada minus, ada plus gitu kan ya. Yang penting buat kita adalah adanya konsistensi, ya kan, policy yang tidak membuat situasi gonjang-ganjing, itu yang penting utama. Yang kedua buat kami dengan konsistensi tersebut mempermudah kita melakukan adjustment yang diperlukan, karena saya dan teman-teman direksi di Garuda ini bukan orang-orang yang kepala batu dan ingin terus memaksakan apa yang kita rencanakan di awal tahun dalam EKP kita, tapi kita ingin memastikan bahwa kita agile untuk mengantisipasi beberapa perubahan-perubahan. Apalagi banyak indikator-indikator tersebut sangat dipengaruhi bukan saja langsung oleh mata uang maupun apapun, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh geopolitik. Jadi kita berharap sama sekali jangan sampai ada hal baru dan konflik-konflik dunia bisa terselesaikan dengan secepatnya, sehingga harga aftur bisa lebih terjangkau dan kita bisa lebih meningkatkan pelayanan kita kepada para penumpang dengan beban biaya yang tidak terlalu tinggi. Baik Pak. Baik Pak, pertanyaan terakhir, selain tadi memang penerbangan perdana di minggu depan untuk ke Doha dan Doha Beyond begitu Pak, adakah rencana bisnis dan target ekspansi lainnya yang akan dilakukan di 2024 Pak? Mohon bocorannya. Oh pasti. Jadi rute-rute baru tentu terus kita analisa, tapi saya dan teman-teman direksi tentu tidak akan membabi buta. Jadi kita sedang analisa, tapi yang paling penting hari ini adalah kita ingin untuk destinasi-destinasi yang kita sudah terbangkan, kita ingin untuk terus meningkatkan frekuensi penerbangannya. Sebagai contoh misalnya ke Haneda, hari ini kita baru belum setiap hari terbang ke Haneda, Jakarta Haneda. Kita tentu saja berharap tahun ini kita bisa perlahan meningkatkan jadwal penerbangan sehingga bisa secepatnya ada penerbangan Jakarta Haneda setiap hari gitu kan. Demikian juga dengan kota-kota lain. Tapi destinasi baru, khususnya dalam negeri dan luar negeri, tentu saja menjadi area eksplorasi kita. Sementara untuk dalam negeri, bila ada bandara baru atau destinasi baru, biasanya kita minta untuk Citylink lebih dahulu masuk ke area itu untuk membantu daerah tersebut konektivitasnya, karena kita butuh Citylink masuk duluan supaya harganya lebih terjangkau ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kita doakan lancar semua rencana-rencana dan kami tunggu surprise-surprise dan kejutan lainnya di tahun 2024 dan berikutnya. Berikut tadi pemirsa dialog kami bersama Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, dan Investor Market Today akan segera kembali usai jeda berikut ini.